Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Asma binti Yazid al-Ashhaliyah yang sedang dia ingin menanyakan satu masalah di hadapan Nabi dan para sahabat. Yang saat itu ada forum Nabi dengan para sahabat. Nah, saat itu Asma menanyakan tentang kedudukan peran perempuan dalam rumah tangga dibandingkan dengan peran kaum laki-laki ya. Bagaimana posisinya? Apakah perempuan itu bisa meraih pahala yang seperti laki-laki lakukan gitu ya? Nah, saat itu Rasulullah memuji pertanyaan yang diungkapkan Asma itu di hadapan para sahabat. Nah, ini kan menggambarkan ya bahwa saat itu Asma berbicara, kan ada suaranya di hadapan para sahabat dan Rasulullah memuji dan membiarkan, dan ini menunjukkan bahwa suara itu bukan aurat gitu. Dalam Islam, kehidupan laki-laki dan perempuan itu diatur baik dalam kehidupan umum. Misalnya dalam pergaulan di sekolah, di terminal, di jalanan umum, di perkantoran ya gitu. Dan juga di dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Jadi memang Islam sudah memberikan batasan-batasan di mana laki-laki dan perempuan itu di dalam bergaul, berkomunikasi itu memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi bukan berarti dengan diatur dipisahkan gitu ya kehidupan laki dan perempuan, benar-benar laki perempuan tuh nggak boleh ngomong, nggak boleh ketemu gitu. Ada yang mungkin menganggap kejem banget Islam tuh ya, jadi kayak di karantina gitu laki dengan perempuan. Tidak demikian. Namun ini catatan pentingnya, bukan berarti diperbolehkan jadi segalanya jadi boleh gitu ya. Dalam persoalan yang bersifat pribadi, nah ini tidak boleh laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu menjalin hubungan khusus gitu ya tanpa disertai mahram. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwo Aryandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik Yang Muda Yang Bertakwa, sebuah rubrik yang membahas masalah anak muda yang lagi in. Sobat muda sekalian, kali ini kita akan bahas mengenai puasa versus hawa nafsu. Tentu kita nggak sendirian, saya nggak sendirian di sini untuk membahasnya. Sudah hadir depan saya Ustadz Iwan Januar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda sekalian, tentu yang namanya puasa pasti itu punya musuh besar, punya rival yang paling bisa dibilang abadi Ustadz ya, yaitu namanya hawa nafsu. Tentu kita bisa lihat yang bawa namanya ketika kita berpuasa pasti ada goda-godaan dari yang namanya hawa nafsu. Entah itu pengen makan, pengen minum, atau pengen hal-hal yang lainnya yang itu berasal dari hawa nafsu. Nah sekarang Ustadz, yang saya pengen tanyakan adalah puasa yang benar itu gimana sih? Ya, gimana puasa yang benar ya? Nah, barangkali sih setiap orang pengen puasanya ikhlas, makbul, diterima sama Allah begitu. Tapi kok kenyataannya nih gak sedikit orang puasanya itu sepertinya nggak bener ya. Kenapa? Karena banyak orang juga yang mikir puasa semata-mata nahan lapar dan haus. Betul memang bahwa salah satu perkara yang membatalkan puasa makan dan minum. Orang puasa tapi makan dan minum otomatis batal. Tapi jangan lupa bahwa yang namanya puasa itu dikatakan oleh Nabi SAW juga oleh para ulama
bukan sekedar nahan lapar dan haus. Masih banyak hal-hal lain yang kudu dijaga oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa begitu. Sebagai contoh misalkan ya, orang yang berpuasa itu nggak boleh dia mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, ya misalkan maki-maki orang gitu ya. Nggak boleh juga dia misalkan ya mengucapkan kata-kata yang maksiat ya, yang porno-porno. Itu satu hal yang bisa merusak amalan puasa gitu. Memang dia puasanya tidak batal, tapi pahala puasa atau amalan puasanya menjadi cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka puasa yang benar itu bukan sekedar kita menahan lapar dan haus atau dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi juga kudu menjaga dari perkara-perkara yang bisa membuat rusak atau cacat pahala puasa kita. Kan rugi ya kita puasa tapi kok nggak dapat pahala. Nanti begitu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita udah pede banget punya pahala puasa yang gede, begitu menghadap Allah ternyata nol, saldonya nol ya. Kata Nabi, kam minas shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus aja. Karena apa? Selama dia puasa mungkin dia tahan makan, dia tahan minum, tahan ngerokok, tapi hawa nafsunya yang bisa ngerusak pahala puasa enggak dikendalikan. Ngomongin orang, maki-maki orang ya, kata-kata yang kotor atau juga emosian, marah mulu hawanya. Nah, ini malah bisa merusak pahala puasa. Rugi banget yang kayak begitu. Ustadz, kan kita sering dengar, tentu sobat muda juga sering dengar bahwa yang namanya setan tuh bulan puasa itu diikat tuh Ustadz. Tapi kok anehnya meskipun setan diikat, yang ngaco itu, yang bikin nggak benar itu, yang maksiat itu kok masih banyak aja Ustadz. Betul ya. Ya jangan yang maksiat, orang yang nggak puasa juga ada. Gitu kan. Jadi kan orang suka nanya ya, mungkin remaja kamu suka nanya nih, kan katanya ini kalau bulan puasa setan diikat, dibelenggu, dimasukin dalam neraka juga ditutup gitu kan. Kok ada orang yang maksiat, malah ada juga orang yang nggak puasa gitu kan. Apa jangan ada setan yang kabur nih, lolos gitu kan. Waduh, emang kamu pikir atau emang kamu pikir penjaranya Allah tuh LPG Pinang apa? Ya, penjara buatan manusia bisa kabur bisa lolos begitu. Ya memang betul ya, dalam hadis-hadis yang sahih dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang namanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu ya. Nabi diantaranya dalam hadis Imam Ahmad, Nasai dan Al-Baihaqi, Nabi pernah bersabda, "Qad ja'akum syahrun ramadhana syahrun mubarakun. Kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabul jahim wa tughala fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima." Nabi bilang begini, sesungguhnya sudah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah sudah mewajibkan kepada kamu berpuasa di dalam Ramadan. Lalu pintu surga dibuka oleh Allah. Nih, Masya Allah ya, pintu surga dibuka. Dan dikunci di dalamnya segala pintu neraka, serta setan dibelenggu, diborgol setan tuh dibelenggu ya. Neraka ditutup, setan dibelenggu. Dan di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik, yaitu dari 1000 bulan malam Al-Qadar gitu. Nah, juga dalam hadis yang lain dari Imam Nasai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada kaum muslimin, kepada para sahabat dengan ucapan, fi Ramadan tughallaku abwabun nar wa tufatahul abwabul jannah wa tusaffadu fi syayatin. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Ramadan dikunci segala pintu neraka dan dibuka segala pintu surga, dan setan dibelenggu seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini benar, kita kudu iman, kudu yakin bahwa setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kelayaban insyaallah bulan Ramadan. Tapi kok ada orang maksiat, ada orang enggak puasa. Jangan lupa bahwa manusia itu kan digoda oleh dua pihak, dua sisi. Pertama setan, kedua hawa nafsunya. Nah, kalau hawa nafsu itu tidak dibelenggu oleh Allah, karena itu sudah melekat otomatis dalam diri manusia. Ya kalau kita nggak punya hawa nafsu, nggak ada nafsu makan dong. Kita nggak punya hawa nafsu, nggak nafsu minum, seperti itu kan. Makanya hawa nafsu itu dia tidak dibelenggu oleh Allah, tapi tetap melekat pada manusia. Makanya di bulan Ramadan setan dibelenggu supaya manusia berhadapan
face to face nih. Wah, langsung berhadapan dengan hawa nafsunya. Nah, nanti lepas bulan Ramadan, Syawal, setan dilepas lagi, itu kan, sehingga manusia kan sudah bisa melumpuhkan musuh yang pertama nih, hawa nafsu, tinggal menghadapi musuh yang kedua, setannya tadi. Nah, kalau sekarang nih di bulan Ramadan ada orang nggak puasa, orang maksiat, dia belum menaklukkan, belum menundukkan godaannya yang pertama, yaitu hawa nafsu. Ya, nafsu nggak sholat, nafsu makan, nafsu minum, ya nafsu syahwat juga, seksual ya. Ya bulan puasa tapi pengennya pacaran, bulan puasa pengennya juga tetap wakuncar ya mulu sama lawan jenis ya. Ini contoh orang-orang yang nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi jangan salah ya para remaja nih, bahwa di bulan puasa itu bahwa yang namanya hawa nafsu tetap ada, tetap dibiarkan oleh Allah supaya kita bisa berlatih mengendalikan hawa nafsu. Ustadz, kesannya kok hawa nafsu itu jelek banget Ustadz ya. Gitu ya hawa nafsu ngerusak gitu kesannya kan. Benar. Aneh gitu. Allah menciptakan satu yang kesannya ngerusak. Ya. Itu gimana Ustadz? Kayaknya kok jomplang banget, ada satu yang kontradiksi, satu yang berlawanan Ustadz. Di satu sisi kita disuruh jadi benar, tapi di sisi lain Allah menciptakan hawa nafsu. Gitu. Gini, ada satu doa dalam surat Ali Imran 100 ayat 191, Allah mengajarkan kita satu doa ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, enggak ada yang Engkau ciptakan ya Allah itu sia-sia, yang batil enggak ada. Jadi di alam semesta ini termasuk dalam diri kita nih manusia, enggak ada satupun yang Allah ciptakan itu enggak ada manfaatnya. Enggak ada satupun yang Allah ciptakan pada alam semesta dan manusia itu batil. Semua itu pasti ada manfaatnya. Termasuk jangan salah, hawa nafsu pun ada manfaatnya. Makanya Islam itu tidak menyuruh orang untuk membunuh hawa nafsu. Enggak akan bisa. Kan udah melekat otomatis. Yang disuruh oleh Allah adalah kita mengendalikan hawa nafsu. Contoh nih, kalau kita mau pakai logika, pisau itu kan bisa dipakai ngebunuh orang, betul nggak? Ya, pakai nusuk, pakai ngegorok, gitu kan? Tapi juga bisa manfaat, ya kan? Bisa pakai buat motong buah, motong sayur, ya. Bisa buat juga macam-macam begitu. Apakah salah pisaunya? Bukan. Tapi salah bagaimana cara pakai itu pisau. Hawa nafsu juga sama. Misalkan apa? Nafsu makan nih, lapar gitu kan? Oh, alhamdulillah Allah kasih kita hawa nafsu makan. Jadi apa? Kita bisa merasakan nikmat Allah. Makanan yang terhidang ya, walaupun cuma nasi putih ditemenin sama kerupuk, dibanjur sama empal soto, alhamdulillah itu nikmat walaupun cuma segitu. Ya, itu bukan cuman ya kalau gitu. Cuman gitu ya kan, nafsu makan, nafsu tidur, kita ngantuk, alhamdulillah kita bisa istirahat karena badan juga butuh istirahat, bisa fresh itu kan. Apalagi kita nafsu pengen punya uang, wajar kita pengen punya uang, pengen kaya, it's okay, nggak dilarang sama Islam ya. Dalam Al-Quran tuh Allah bilang, fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadillah, al-ayah. Allah bilang kalau sudah beres sholat Jumat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi dan raihlah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup muslim itu enggak cuma sholat terus di masjid dulu ya, ngegulung karpet, gulung sajadah ya, nyekekin tasbih mulu gitu. Enggak. Kalau udah beres salat Jumat nih kata Allah, ayo bertebaran. Ngapain? Cari rizki Allah, cari duit, cari harta. Untuk apa? Kehidupan manusia. Karena kita hidup juga butuh harta kan. Punya rumah kan harta. Coba kalau manusia nggak dikasih sama Allah nafsu, cinta harta, nggak akan mau punya rumah, nggak mau punya duit, nggak mau punya mobil, nggak mau punya motor, nggak mau punya tabungan, akhirnya nggak punya apa-apa. Sengsara tuh dia kan. Begitu. Alhamdulillah Allah ciptakan nafsu cinta pada harta, gitu ya. Cinta pada wanita, alhamdulillah. Coba kalau nggak dikasih cinta pada wanita atau perempuan nggak dikasih cinta pada laki-laki, nggak ada yang namanya married. Orang nggak mau nikah dan nggak mau punya anak, gitu kan? Nggak ada manusia. Iya, nggak ada manusia ujungnya kan? Akhirnya cepat punah manusia, kayak dinosaurus, gitu kan? Kenapa? Ya nggak cinta sama lawan jenisnya. Alhamdulillah Allah kasih cinta. Jadi seperti kata lagu, cinta adalah anugerah, maka berbahagialah. Wah kan gitu. Cuman masalahnya gimana nih menyalurkan hawa nafsu tadi. Nabi ngasih resep, kata Nabi, la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman seseorang sampai nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi bukannya dibunuh, tapi harus mengikuti apa yang aku bawa. Masuk bulan Ramadan nih ya,
kita dilatih bagaimana menundukkan hawa nafsu supaya ikut kepada ajaran Islam dong. Oh ternyata kita makan siang hari nggak makan masih kuat kok. Artinya kalau kita makan nggak berlebihan nggak jadi masalah. Kan banyak orang yang makannya overdosis ya. Dia makannya emang dikit sih, makannya cuma remeh, tapi 2 piring remehnya. Iya. Atau dia makannya mungkin cuma sesuap. Nambahnya banyak. Nambahnya banyak ya. Sendok semen lagi gitu ya. Nah, betulnya dengan puasa dilatih. Oh ternyata makan yang cuma 2 kali sehari bisa kok. Kemudian punya nafsu syahwat ya. Oh pengen pacaran bulan puasa. Kita nggak boleh mendekati lawan jenis kalau tanpa urusan itu kan. Oh bisa kok begitu kan. Nah ini dilatih loh bulan puasa supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu, jangan sampai jatuh pada perbuatan yang diharapkan Allah. Jadi bukan salah hawa nafsu, tapi salah manusia yang nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kan. Ya bukan salah pisau dong. Ya pisaunya ada memang tajam, api khasiatnya membakar. Jangan gara-gara api bakar rumah, udah sekarang api diharamkan. Waduh, gimana orangnya bisa masak nanti? Masa masak pakai es batu? Ya masak pakai apa kalau kayak begitu kan? Ah, bukan salah api, bukan salah pisau, tapi masalah pemanfaatannya. Nafsu juga sama, bukan salah nafsu, tapi gimana nih kita sebagai hamba Allah ya remaja nih bisa menundukkan hawa nafsu kepada ajaran Allah. Nah puasa itu satu training, pelatihan yang Allah berikan supaya kamu para remaja bisa mengendalikan hawa nafsu dan kamu pasti bisa, kata iklan. Wah, berarti hawa nafsu bukan adalah satu yang salah, bukan satu yang rusak. Iya Sobat betul. muda sekalian, perlu kamu ingat bahwa yang namanya hawa nafsu itu ngikutin gimana kita yang makainya. Mau kita pakai benar bisa, mau kita pakai nggak benar juga bisa. Nah, tapi apakah puasa cukup dengan hawa nafsu? Kita akan dengar penjelasan Ustadz Iwan Januar setelah selingan yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi. Satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi. Satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi. Inilah malam 1000
Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Masih tetap dengan saya Purba Aryandi dan Ustadz Iwan Januar. Kita tadi sudah sempat membahas panjang lebar mengenai hawa nafsu yang Allah ciptakan untuk manusia. Memang manfaatnya mengikuti apa yang dilakukan oleh manusia. Bisa dibawa benar, juga bisa dibawa nggak benar. Nah, tapi apakah bulan puasa cukup hanya dengan mengendalikan hawa nafsu? Coba kita dengar penjelasan Ustadz Iwan Januar. Ya betul ya, mungkin orang mikir kan yang penting semangat nih. Nggak cukup loh. Buat ternyata puasa itu bukan sekedar kita semangat mengendalikan hawa nafsu, tapi kudu tahu dengan apa dikendaliin gitu kan. Artinya apa? Kembali harus memahami syariat Islam, memahami hukum-hukum Allah. Apa sih yang diharamkan oleh Allah dalam masalah hawa nafsu gitu kan? Apa sih yang dibolehkan oleh Allah dalam masalah hawa nafsu? So dengan begitu kita semua kudu gaul dengan yang namanya syariat Islam, kudu akrab dengan yang namanya aturan-aturan Allah. Karena kalau hawa nafsu itu mau kita kendalikan pakai apa gitu, bukan hanya memakai semangat, tapi harus menggunakan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu bukan sekedar kita mengendalikan hawa nafsu, tapi harus tahu dengan apa kita mengendalikan hawa nafsu. Makanya masuk nanti bulan Ramadan, semangat kudu ada, tapi juga jangan lupa belajar untuk memahami syariat Islam, hukum-hukum Allah, jadi tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi kita benar-benar memanfaatkan hawa nafsu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pahala bukan jadi dosa. Wah, ternyata asik juga ya. Yang namanya hawa nafsu itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan, bisa membawa kita pada kebaikan, tapi juga bisa membawa kita pada keburukan. Nah Ustadz, kita semua nih, sobat muda semua pengen tahu gimana sih caranya mengendalikan hawa nafsu agar nanti hawa nafsu kita itu tidak menjerumuskan kita ke arah keburukan, ke arah maksiat, apalagi di bulan Ramadan Ustadz. Betul. Pertama, kita kudu ingat bahwa hidup ini sementara. Hidup ini singkat loh. Artinya apa? Apa yang kita nikmati sekarang, ini ada ujungnya, ada batasnya. Apa batasnya? Paling final mati. Nah, kita yakin dong, yang namanya mati itu nggak berakhir, tapi itu justru berlanjut ke sequel berikutnya. Babak kedua, hisab dari Allah, ada alam akhirat, ada surga, ada neraka. Dan ternyata kalau orang dia kalah, jadi dia tunduk pada hawa nafsu, bukan hawa nafsu tunduk pada dia, maka masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Begitu Allah bilang begini ya, wa burizatil jahimu liman yara wa man taqa wa sarahaita dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan kami bukakan nanti neraka jahanam, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang taqwa. Taqwa itu yang berlebih-lebihan, yang enggak mau tunduk pada aturan Allah, dan orang yang sangat cinta pada dunia, alias hawa nafsunya justru dia bebaskan, dia liarkan. Jadi akhirnya dia terjerumus ke dalam jurang hawa nafsu, sengsara di akhirat. Jadi yang pertama kudu ingat bahwa hidup ini sementara. Kalau kita nikmatin dunia dengan tanpa aturan, kita turutin hawa nafsu, yang rugi kita sendiri di akhirat. Nah yang kedua ya, bahwa ternyata nih sunatullahnya, kalau orang itu tunduk pada hawa nafsu, dia juga bakal sengsara dunia. Coba kalau orang makan nggak terkontrol kan, makan terus itu kan, ya hancur badannya kan. Lama-lama dia selain dia akan mengalami namanya obesitas, yang kedua juga penyakit bakal numpuk tuh kan, diabetes ya kan, stroke, gagal ginjal. Pokoknya serem. Itu baru nafsu makan. Hawa nafsu seksual dipeturutkan, aduh, itu yang namanya berbagai macam penyakit, termasuk yang namanya virus HIV, itu siap mengancam. Jadi dunia kita harus ingat bahwa yang namanya hawa nafsu kalau diperturutkan, kita akan hancur sendiri. Makanya puasa itu melatih kita, bro, supaya kita ini bisa jadi orang yang sabar menahan, mengendalikan hawa nafsu begitu. Dan yang ketiga, kita kudu ingat bahwasanya setiap kali kita bisa menahan hawa nafsu ya dari yang diharamkan oleh Allah,
itu bernilai pahala sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah kita berlatih mengendalikan hawa nafsu. Jangan takut, kan nanti juga akan Allah kasih kesempatan kita untuk menikmati kehidupan ini. Waktunya kita buka puasa, kita bisa makan, ya enggak? Itu kan. Nanti waktunya nanti orang masuk ke surga mendapatkan juga nikmat yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita kudu ingat, bahwa insya Allah manusia pasti bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Wah, sobat muda sekalian, ternyata yang namanya bulan puasa itu memang satu tantangan yang cukup berat adalah mengendalikan hawa nafsu. Insya Allah kamu semua bisa mengendalikan hawa nafsu setelah mendapat penjelasan dari Ustadz Iwan Januar. Oke sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan rubrik atau usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silahkan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 0856 94924411, atau kamu juga bisa email ke mediaislamnet@yahoo.com. Sekarang kamu juga bisa mendapatkan informasi lebih jauh lagi tentang Voice of Islam di www.gaulislam.com. Insya Allah di sana kamu akan bisa mendapatkan informasi mengenai siaran Voice of Islam, baik tempatnya, radionya maupun waktu siarnya. Saya Purwaryandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Iwan Januar. Terima kasih juga kepada kamu semua yang setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kami, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Informasikan bahwa kamu bisa menyimak lebih jauh, melihat lebih jauh mengenai topik-topik yang akan kita siarkan di radio kesayangan kamu ini di www.gaulislam.com. Insya Allah itu akan menjadikan pahala bagi kamu semua. Dan besok insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali di waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Aryandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, tentu kamu bisa melihat bahwa sekarang ini di Indonesia sudah makin banyak jenis CD-CD yang ada di pasaran. Di antaranya ada 2 CD yang bentuknya mirip, ukurannya mirip, sama-sama berukuran 12 cm, tapi berbeda dari segi isi dan alat pemutarnya. Tentu kamu tahu yang namanya VCD dan DVD. Nah, kamu tentu bingung, apa sih bedanya di antara keduanya? Nah, ada beberapa perbedaan antara VCD dan DVD. Yang pertama ialah bahwa DVD merupakan pengembangan sekaligus perbaikan dari VCD. Jadi tentu kualitas DVD lebih tinggi, lebih bagus gambarnya dibanding VCD. Karena memang secara fisik DVD memiliki jalur data lebih banyak sehingga dapat menampung gambar lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga karena CD-nya sendiri berbeda, maka alat pemutar VCD dan DVD juga pasti berbeda. Tetapi yang perlu kamu perhatikan bahwa karena DVD merupakan pengembangan dari VCD, maka biasanya alat pemutar DVD juga bisa memainkan VCD. Tetapi tidak sebaliknya. Bisa dijamin semua alat pemutar VCD tidak akan bisa memutar kepingan DVD. Yang ketiga ialah bahwa yang namanya VCD itu hanya bisa menampung film selama 1 jam. Jadi film-film box office yang biasanya itu berdurasi 2 jam harus ditampung dalam bentuk 2 keping CD. Sedangkan kalau untuk DVD itu bisa menampung film dengan kualitas tinggi kurang lebih sampai 3 jam. Bayangin, kalau dimasukkan dalam DVD itu film berkualitas VCD, maka bisa menampung hingga 6-7 film sekaligus. Jadi kamu bisa menemui kan di pasaran bahwa ada DVD yang 1 keping saja itu bisa 6-7 film sekaligus. Tapi yang perlu kamu ingat, ini adalah VCD dalam bentuk DVD, sehingga kamu akan tetap menerima kualitas VCD. Yang terakhir ialah bahwa DVD tentu lebih sensitif, baik dari segi playernya maupun kepingannya, karena jalur datanya lebih rapat, lebih kecil, lebih banyak, sehingga goresan kecil, debu kecil saja lebih mempengaruhi dibanding dengan VCD. Nah, ketika kamu tahu, maka kamu akan bisa memanfaatkannya dengan baik, insya Allah. Info teknologi.
Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.